Tidak usahlah kalian khawatir dengan dia. Nanti dia ngomong ke Pak Prabowo, tidak akan bisa Bapak Prabowo dipengaruhi. Buktinya kasus Budi Said Mas yang di Surabaya 16 tahun. Tapi itu dia malu mengungkapnya karena tidak berhasil. Nah sekarang dia cuma jago di medsos. Nanti dari sini buat lagi medsos lagi itu. Dia cuma jagonya di medsos. Koruptor. Duduk. Tahu nggak Anda? Duduk. Ya. Duduk. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Lebih panas ganti. 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 Sadar. Tidak bisa. Sadar. Tidak bisa. Ganti. Oke. Ini sekaligus closing statement. Saya berikan kesempatan pada Bung Rasman untuk menjelaskan apa video tadi. Kalau ahli psikologi melihat bagaimana saya meluapkan kekecewaan dan amarah saya, istri saya, Bu Eli, Ibu Ade Suryani, anak saya, mereka menangis. Kenapa? Karena mereka baru tahu bahwa itulah luapan kekecewaan saya, Bang Saur. Itulah luapan kekecewaan saya, Prof. Luapan kekecewaan saya, Adinda Hendarsam. Sejak dari awal saya merasakan, ya Allah, ternyata di peradilan ini pun masih ada yang mencoba bermain untuk membuat ruang sempit bagi saya. Kalau begitu tangkap saya. Coba lihat, sadar Pak Rasman. Mengerti nggak mereka itu bahwa saya itu sudah anti klimaks? Sangat-sangat prihatin. Kasus ini ada perempuan mengaku dilecehkan Hotman. Kemudian buat kuasa, kita preskon sama-sama. Tiba-tiba bilang tidak ada kuasa. Mereka kerjasama. Kemudian lalu kemudian naik sidik. Tidak diberi ruang untuk memanggil yang meringankan saksi ahli. Ini semua by design. Dugaan saya. Saya hanya katakan satu. Kalau mau diperbaiki republik ini, hukumnya ini adalah benang merah. Perbaikilah ini. Bahwa terjadi memang. Dan kalau kita kutip pidato Bapak Prabowo Subianto 2014, dia sudah bilang, ada di Instagram saya, dikirim orang. Dan saya dengar bahwa hakim-hakim disuap, hukum-hukum disogok, ada. Dan Pak Prabowo juga berpidato, tidak ada yang kebal hukum. Apakah dengan Hotman Paris memposting dia dengan Bapak Prabowo, membilang klien. Bang Osaur juga banyak klien dia. Apakah saya juga tidak pernah saya dengan Pak Hendarsam ini? Ya, juga berjuang buat Pak Prabowo 2014 sama-sama. Kenapa juga kami seperti dia yang paling dekat? Jadi tidak usahlah kalian khawatir dengan dia. Nanti dia ngomong ke Pak Prabowo, tidak akan bisa Bapak Prabowo dipengaruhi. Buktinya kasus Budi Said Mas yang di Surabaya 16 tahun. Tapi itu dia malu mengungkapnya karena tidak berhasil. Nah sekarang dia cuma jago di medsos. Nanti dari sini buat lagi medsos lagi itu. Dia cuma jagonya di medsos. Jadi wahai seluruh rekan-rekanku pengacara, apa yang kami lakukan ini bukan perjuangan pribadi saya. Lihatlah hari ini mereka membantu saya, tapi mereka dilaporkan. Jangan proses mereka, saya proses, matikan saya. Kalian boleh penjarakan fisik saya, tapi pikiran dan nurani dan kecerdasan saya dari Allah tidak akan pernah luntur, tidak pernah akan hilang. Karena ilmu tidak akan pernah luntur dimakan zaman. Jadi ini juga satu lagi kasus di Polda Sumut tadi. Itu juga P19 bolak-balik. Diduga ada apa dengan kasus ini. Nanti ini juga akan saya teriakin. Tapi dirnya sudah telepon ke saya. Kakak angkatku, tolong kakak angkatku kasih saya waktu. Saya ini orangnya pemarah tapi penghibah. Cuma kalau begini terus, saya akan buka juga. Maka Pak Kapolri, saya prihatin dengan Bapak. Banyak anak buah Bapak yang di bawah itu kurang baik, Pak. Kejaksaan Agung juga kita tahu, Pak. Begitu juga dengan hakim. Tuh Rahmat udah pucat pasi. Dan Rahmat. Sebentar, Anda nanti kalau seandainya ada sidang pengadilan lagi tanggal 20 ya? Iya. Anda akan buka-bukaan semua ini? Kami akan buka-bukaan. Dan kami minta diganti. Kami tidak memusuhi hakim. Dan Anda harap sidang itu tidak tertutup? Kami minta terbuka untuk umum. Karena Anda akan buka-bukaan. Kita akan simak nanti. Itu semua. Kita akan simak nanti. Baik, terima kasih. Oke, baik.
Kami akan live nanti ketika sidangnya dibuka. Oke, silakan. Mas Aiman, peradilan kita atau sendi-sendi negara hukum kita ini, kalau saya mengutip pidatonya Presiden waktu dalam Rapim Polri dan TNI, dia mengatakan begini, hei tentara, dari sepatumu sampai dengan topimu itu, yang membiayai itu adalah rakyat. Kalau kalian kemudian gagal, negara adalah gagal. Terus terang Mas Aiman, saya harus katakan apa yang terjadi di institusi kepolisian saat ini, ada katakanlah peristiwa polisi, katakanlah disuap, memeras, hakim agung kemudian melakukan korupsi, atau bahkan ada hakim yang juga mendapatkan keuntungan dari matinya orang, diperkosa orang gitu ya. Begitu juga teman-teman kami advokat. Ketika saya mengomong ini, ada beberapa advokat, saya mengatakan andaikan advokat yang kasus Ronald Tanur kemudian dia tidak aktif untuk melakukan penyuapan, ada 3 hakim barangkali tidak mengakhiri karirnya sebagai seorang terpidana. Juga ibunya Ronald Tanur juga tidak duduk terdakwa, dan juga dia tidak kehilangan uang kurang lebih 5 miliar. Maksud saya begini Mas Aiman. Waktunya terbatas. Iya. Kalau tidak dibenahi organisasi advokat ini, yang pertama korban adalah rakyat dan kami korban semua. Setiap hari saya mendapatkan laporan para advokat begitu gampang ditersangkakan, begitu gampang dikriminalisasi karena organisasi carut marut. Kami saling cakar menyakar. Karena seperti tadi dibilang Hendarsam, bahkan ada advokat yang tidak pendidikan. Melalui Rakyat Bersuara ini, saya himbau semua profesi advokat, kita sudah mulai. Kita sudah mulai 4 hari yang lalu, Ikadin, kemudian Peradi yang kami gagas. Saya adalah Wakil Ketua Umum Peradi RBA. Kemudian sudah sepakat untuk mendeklarasikan kode etik, single kode etik. Saya minta, seperti Hendarsan bilang, faktanya memang kita banyak organisasi. Kita akan menjadi single organisasi. Kalau tidak, kita adalah organisasi atau profesi yang paling gampang dikorbankan dan dikriminalisasi. Ini saya kira momentum suara Rakyat Bersuara ini untuk kita sambut. Kalau tidak, advokat akan korban, rakyat akan korban, peradilan kita akan korban, negara hukum kita akan gagal. Akan semakin buruk ke depan. Akan semakin buruk. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Saya ke Bung Hendarsam dulu, silakan. Iya. Singkat saja, 1,5 menit, Bang. Waduh, singkat tapi saya ini. Singkat Jadi gini waktu ya. sudah terbatas. Aspek sosiologisnya saya lihat begini. Mohon maaf rekan-rekan advokat ya, Bung Rasman, Bung Firdaus dengan beberapa teman-teman yang lain. Saya ini walaupun mukanya baby face, saya ini di dua dekade jadi berpraktek gitu loh. Jadi saya bukan adinda beliau, saya senior beliau sebenarnya kan. jadi begini, maksud saya kita ini ada yang salah. Kita ini, saya langsung aja terlalu terobsesi dengan Hotman Paris gitu loh. Kenapa? Kalau terinfluence, lihat aja Firdaus sepatunya. Lihat aja, coba Firdaus, tangan. Ini sama. Terlalu terobsesi dengan Hotman Paris. Yang kedua, Bu Ras, terobsesi juga dengan Hotman Paris. Gimana caranya gue sampai level dengan Hotman Paris gitu loh, iya kan? Bisa setara dengan itu gitu. Jadi ini sebenarnya saya bisa memahami itu. Tapi ya maksud saya kita harus tata ini. Ada jalan, harus proses yang harus kita tempuh. Saya jalanin itu ya, jadi advokat itu tidak serta-merta. Sekarang nih orang kalau udah dapat izin advokat langsung buka kantor. Saya 12 tahun ikut di kantor orang.
Saya belajar di situ. Saya belajar ngedraft, saya belajar kemudian manajemen. Jadi apa yang harus diperbaiki secara singkat? Itu harus diperbaiki dan itu yang triggernya tadi. Nah, kemudian Dewan Etik Tunggal untuk advokat. Oke, jadi maksud saya ini advokat sekarang ini pengennya itu jalannya singkat ya. Kalau beliau berdua ini kan udah sukses lah ya kan. Cuma advokat muda itu pengen kayak gigit cabai, digigit langsung pedas. Mau langsung jadi advokat pengen kaya. Kenapa sih nggak belajar dari advokat senior kita yang lain? Ada Adnan Buyung. Pelajari cara beliau berbicara, cara beliau untuk berargumentasi. Maaf, teman-teman, ya. Mungkin yang dikatakan Bung Rasman ini mungkin betul. Ada dugaan rekayasa. Iya, itu seperti itu. Tapi kadang-kadang yang kita dengar, yang saya tangkap, yang kita dengar dia ngamuk-ngamuknya aja ini, gitu loh. Tapi message-nya nggak sampai. Ini saran saya. Jadi kurang-kurangin kaki-kakinya diginiin, kurang-kurangin gebrak-gebrak. Sampaikan secara runut, sampaikan secara sistematis bahwa memang ada ketidakberesan di situ. Karena seni dalam kita beracara itu adalah bagaimana satu meyakinkan hakim. Mungkin pesannya benar, tapi penyampaiannya caranya mungkin salah. Baik. Saran. Waktu itu terbatas soalnya. Saya harus keluar 5 menit lagi. Silakan, karena masih banyak yang lain, Bung. Oke, terima kasih. Singkat saja. Bung Aiman, saya berpesan kepada Bapak Prabowo sekali lagi, tolong bentuk tim koordinator, Menteri Koordinator Pengawas Aparatur Negara. Itu dulu. Dan kedua, saya meminta kepada hakim dan penegak hukum lainnya, biasakan kalau dalam mengupas satu perkara, apalagi berkaitan dengan kesusilaan, tolong fokus. Jadi jangan sampai fokus objek di perkara utamanya ini tidak dibahas, malah sub daripada perkara tersebut yang dibahas. Jadi ini yang kebiasaan kita. Kalau ada perkara korupsi, nanti yang mengkritik kasus itu yang langsung dilaporkan, lalu kasus ini yang diviralkan, kasus ini dilupakan. Jadi tolonglah, ini masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pengacara yang katanya dekat dengan petinggi, ya. Yang cewek ini sampai sekarang kita belum pernah tanya. Takut apa enggak dia? Kita nggak bicara kasus, tapi kita bicara cincin banyak juga. Oh ya, siap. Silakan. Baik, pertama Mas Aiman, bagaimana kita dalam menyampaikan sesuatu secara objektif dan rasional, dan kemudian tidak menilai seseorang secara personal, dan tidak mengajukan diri sebagai kebenaran dan dengan pembenaran. Belajarlah dari apa yang katakan Umar bin Khattab. Belajar itu melahirkan 3 sikap. 1, orang cenderung sombong. Level kedua, cenderung rendah hati. Dan yang ketiga, orang belajar itu adalah merasa tidak tahu apa-apa. Bolehlah saya dihinakan di dunia ini, tapi yang penting tidak dihinakan di mata Allah. Luar biasa. Masya Allah. Silakan, Leo. Ya, karena saya tim penasihat dari Bang Rasman, saya berjanji sama Bang Rasman dan seluruh rakyat Indonesia, saya akan memperjuangkan hak-hak daripada klien saya yang jelas-jelas ini sudah dizolimin, termasuk PN Jakarta Utara yang berusaha menutup suatu peristiwa. Padahal kita advokat, kita mau membuka terang benderang suatu perkara, tapi dibatasi oleh majelis hakim yang bernama Ibu Sofi Tambunan. Jadi saya minta Ketua Pengadilan Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Tinggi, saya minta untuk objektif dalam perkara Bang Rasman. Karena kita mau membuka suatu perkara yang sebenarnya sudah terjadi, jadi tidak ada lagi sebenarnya peristiwa-peristiwa pencemaran. Karena peristiwanya benar adanya terjadi. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, nanti kita akan juga minta penjelasan Mas dari Aiman, PN Jakarta Utara. Sebentar. Saya ke Bu Ade. Bu Ade ini istri dari Bang Rasman. Silakan, singkat saja. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin semoga Pak Presiden kita yang saya hormati, yang saya sayangi, kenapa ke Pak Prabowo, karena saya melihat si Hotman Paris ini selalu jangan kita personal dulu, karena ini biarkan ini kemudian di pengadilan. Saya minta hanya hukum tegak lurus buat suami saya, karena saya dari awal sampai sekarang itu saya tahu prosesnya, saya tahu perjalanannya. Seorang Iklim Hakim itu datang ke kantor suami saya minta perlindungan hukum dengan mengakui dia sudah dilecehkan. Nah, itu tiba-tiba dia tidak mengaku dilecehkan. Nah, itu kenapa bisa terjadi suami saya sampai saat ini gitu loh. Saya ingin minta
hukum benar-benar Oke. tegak lurus begitu. Itu harapan dari seorang Harapan istri. dari saya. Singkat saja. Mas Aiman, saya tidak punya cincin dan tidak punya pakai. Ya, saya mengcounter Henderman saja. Saya ragu kita ini tidak pernah menikmati kemuliaan daripada advokat. Advokat itu disebut mulia, nggak ada kaitannya soal finansial. I tell you the truth. Seorang, tar dulu man, jangan tepuk tangan kau Risman supaya ini. Seorang advokat bekerja bukan semata-mata untuk mencari uang, jauh lebih utama di kode itu Betul, itu maksudnya. menegakkan hukum dan keadilan. Oke, baik. Maksud saya gini, soal obsesi, saya ragu gitu loh. Sesungguhnya kemuliaan daripada advokat seperti wartawan, karena saya berjanji kepada teman yang keberatan saya hadir di sini, menunjukkan bahwa advokat itu sangat mulia. Bahkan dibilang, seorang advokat ketika dia melakukan pro bono atau tidak dibayar, harus sama dengan kualitasnya dengan berbayar. Mas Aiman, saya katakan, menteri, wakil menteri, DPR, kemudian kepala daerah banyak datang ke kantor saya tolak karena apa? Di kode etik seseorang advokat bisa menolak perkara karena tidak kompetensinya dan bertentangan nurani. Saya aktivis anti korupsi. Baik. Maksud saya, Ini yang mulai harus saya sampaikan. sedetik aja. Itulah menurut saya kemuliaan daripada advokat. Oleh karena itu saya himbau, tidak ada kaitannya soal finansial berapa dibayar. Bukan soal gaji mobil Anda atau baji aja, nothing, itu tidak kaitan kepada. Bukan juga soal cincin atau berlian, Bang. Tapi Bukan juga nurani soal viral yang dan tidak berbicara. viral gitu kan ya. Iya. Betul. Tapi soal nurani yang berbicara dari dalam hati, ya nomor satu. Advokat adalah pembela bagi mereka yang mencari keadilan di mata hukum, adab dan etika sepatutnya dijaga. Tak ada benaran atas aksi yang kemudian kita lihat di sana. Karena pengadilan seharusnya jernih mencari kebenaran untuk keadilan dan harus menjamin adanya kebenaran untuk keadilan dari sebuah pengadilan. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.